Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsa wal tsalitsa asyara fi fadilati shaum. Bab yang ke-13 menerangkan tentang keutamaan saum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Nabi bersabda bahwa sesungguhnya Allah bersabda, berarti hadis qudsi yang menyandarkan kata kepada Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi. As-saumu adapun puasa itu li untukku, wa ana dan hal-halnya saya, hal saya itu ajzi yang membalasnya. Bihi akan saum tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani. Jadi asaumu li wa ana adzibihi. Di sini saum betul-betul li karena li untuk Allah, karena saum hanya bisa diketahui oleh Allah. Jadi manusia susah menebak ini puasa atau tidak gitu. Tidak kelihatan puasa dan tidak. Bisa saja seperti puasa padahal tidak puasa, seperti tidak puasa padahal puasa. Nah, jadi kalau sholat kelihatan sama orang lain, ada sholat gerak-geriknya, sedekah kelihatan, zikir, baca Quran kelihatan. Kalau saum tidak kelihatan. Gitu. Pura-pura puasa. 34 halaman 34. Pura-pura puasa bisa saja seperti di bulan Ramadan, pura-pura puasa, maghrib ikut buka, tajil ikut ngantri padahal tidak puasa. Ada halaman 34. Ya. Bab keutamaan tentang saum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ini keutamaan berikutnya, lisaimi bagi yang berpuasa itu farhatani, ada dua kebahagiaan. Yafrahu bima bahagia, bima kedua-duanya satu, farhatun satu kebahagiaan inda iftarihi ketika buka puasa, sangat bahagia ketika buka puasa, senang ketika buka puasa. Satu itu. Wa farhatun, dan kebahagiaan yang kedua yaitu yang paling utama, inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi yang berpuasa akan diberikan nikmat bertemu dengan Allah. Kalau kita bertemu dengan pacar, sudah lama tak bertemu, atau dengan istri, sudah lama tak bertemu, ada di situ kangen dan kebahagiaan yang tak terhingga. Bertemu dengan keluarga saja, apalagi jumpa bersama Allah. Tidak jumpa bersama Allah kecuali di surga, surga. Nah, maka ketika orang diberikan nikmat anugerah bertemu Allah, maka berarti orang tersebut ahli
ahli surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la khalufu fami shaimi la khalufu fami shaimi la khalufu yakti baunya mulut yang berpuasa as-shaimi apalagi di siang hari ya itu adyabu lebih wangi indallahi menurut Allah mirrihil miski daripada wanginya misik ya. Itu keutamaan saum. Jadi kalau secara dohirnya bau mulut yang puasa karena kosong perut, itu hakikatnya menurut Allah lebih wangi daripada misik dan nanti ketemunya di surga. Amin. Semua baik salat puasa fardu atau salat puasa sunnah atau qada juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ghanimatil baridah. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimatul baridah. Qala asaumu fi syita'i al ghanimatul baridah. Jadi kalau di Arab itu puasa musim panas itu Masya Allah waktunya lebih lama dan sangat panas cuaca. Kalau sedang panas cuaca di bawah puasa kan itu lebih tantangannya lebih berat. Nah ketika puasa di waktu musim ngijih, musim hujan itu adalah ghanimah kata Nabi. Alaikum bil ghanimah al baridah. Alaikum bagi kalian semuanya bil ghanimatil baridah. Ada yang disebut ghanimah baridah. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, apa itu ghanimah baridah? Nabi jawab, as-saumu fi syita'i al ghanimatul baridah. Saum berpuasa Ramadan fi syita'i, puasa bulan Ramadan itu fi syita'i pada musim hujan. Maka itu disebut puasa ghanimatul baridah. Jadi tidak berat tantangannya karena cuaca dingin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhara fa idza tamma ramadanu la yuktabu alaihi dhanbun ilal haulil akhari fa imma taqabla ramadana akhara jaa yaumal qiyamati wa laisa alaihi dzambun. Ini keutamaan bulan Ramadan. Man shoma, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa yauman satu hari saja, baru satu hari puasa di Ramadan, kedua dan selanjutnya tidak keburu puasa, imma karena sakit, wa imma karena tidak mampu, karena tua, wa imma karena keburu meninggal. Nah, satu hari saja di Ramadan berpuasa, maka gufiro diampuni lahu bagi orang tersebut semuanya dosa taqaddama yang terdahulu min dzambihi bayanema yaitu dari dosa-dosanya hamba. Man wa ma dan dosa ta'akhara yang akan datang. Jadi dosa yang akan datang juga sudah diampuni, sudah disiapkan ampunannya berkat satu hari Ramadan puasa. Fa idza ma kana liqone tamma beres tamat Ramadan, bulan puasa Ramadan tamat di puasa, layuk tabu
maka tidak ditulis alaihi kepada orang tersebut dzanbun satu dosa pun ilal haulil akhiri sampai tahun depan. Fa imata maka apabila meninggal dunia maut mati qabla Ramadan, nah sebelum Ramadan akhir yang akan datang, jaa maka datang nanti yaumul kiamati pada hari kiamah, walaisa tiada alaihi bagi orang tersebut dzanbun satu dosa pun. Alhamdulillah, berkah puasa Ramadan. Jadi perhatikan puasa bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law adzana Allah ta'ala lis samawati wal ard an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau adzana andai kata mengizinkan Allah Ta'ala lis samawati kepada langit, untuk langit wal ardi dan bumi, mengizinkan apa Allah? Andai kata Allah izinkan mereka langit dan bumi antatakallama bisa berkata-kata, laqalata yakti akan berkata ini samawat dan ardo, samawati dan ardi, busyra liman shoma ramadhana bil jannah, busyra bahagialah liman bagi orang shoma yang berpuasa Ramadhana di bulan Ramadan bil jannati dengan surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda berikutnya, asyamu junnatun minan nari. Kata Nabi, asyamu adapun berpuasa itu junnatun perisai penjaga raraksaan teh, junnatun hahalang penghalang minan nari dari neraka, kajunnati ahadikum sebagaimana terhalangnya salah satu di antara kalian minal qitali daripada peperangan. Jadi ada tameng, ada kalau perang zaman Nabi di tangan kirinya ada apa? Tameng, besi yang besar, bulat. Nah, besi yang besar bulat itu untuk menahan pedang serangan orang. Kita yang tangan kanan memegang pedang, yang kiri memegang tameng. Ketika musuh kafir mau menibas kita tahan dengan tameng, sneng, gitu kan? Tidak akan kena kepada kita. Ditakis dengan tameng. Nah, puasa di Ramadan itu sama dengan tameng dari api neraka. Maka berpuasalah di bulan Ramadan yang disempurnakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaimu adapun orang yang berpuasa itu idza aftara ketika berbuka, orang yang berpuasa salat maka mendoakan alaihi kepada orang tersebut al malaikatu para malaikat hatta yafrugo sampai selesai Ramadan. Jadi ketika takzil itu didoakan oleh para malaikat. Berbuka puasa, tajil itu ketika berbuka puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli syai'in bagi segala sesuatu zakatun ada zakatnya. Segala sesuatu ada zakatnya. Jadi
ada yang harus disodakohkan. Wa zakatul jasadi, adapun zakat jasad itu as-saumu, berpuasa. Sesuatu semua ada zakatnya. Harta benda semuanya dizakati untuk utuh kehalalannya. Termasuk jasad. Jasad ini jiwa raga kita. Di jiwa raga kita ini ada kepala, badan, kaki. Terus di dalamnya, di kepala ada mata, telinga, hidung, mulut. Baru satu mata saja, kornea mata, satu mata, subhanallah, berjuta-juta nikmat dalam satu mata, berjuta-juta. Bisa membedakan manusia dari manusia yang lainnya dengan kornea mata. Buktinya HP kuncinya dengan mata. Hadir ke kantor pelong mata. Ini paspor masuk ke Mekah cukup mata. Ini mata kita beda dengan mata sedunia dari Nabi Adam sampai kiamat. Maka dalam kitab Syamsiah, Allah itu Maha Pencipta yang tidak meniru. Maha Pencipta yang tidak meniru. Buktinya mata ini dengan mata manusia yang lainnya tidak akan ada yang sama. Ketika kita cek paspor, truk mata kita muncul paspor kita, tidak akan muncul paspor yang lain. Itu bukti mata kita beda dengan manusia yang lain. Maha suci Allah, maha besar Allah dengan segala penciptaannya. Itu satu mata. Belum lagi jari, sidik jari. Ini jempol, putaran-putaran di jempol ini manusia bisa dibedakan lagi dengan jempol ini. Masya Allah, kekuasaan Allah, Masya Allah. Berapa juta Allah menyimpan jenis jempol, berapa miliar Allah menyimpan kornea mata ini sehingga bisa kita cek beda dengan manusia lain. Setiap manusia berbeda. Manusia semuanya untuk cek paspor umpamanya dari mata cek muncul sesuai paspornya masing-masing, tidak ada yang keliru. Subhanallah. Maha kuasanya Allah. Ini dari satu mata yang kecil. Kecil ini mata yang terang. Tapi kedalamannya Masya Allah, maha perkasa Allah, ya. Jadi menciptakan makhluk bi ghairi misal, tanpa contoh. Kemudian wa zakatul jasadi as-saumu, dan zakat jasad adalah berpuasa. Bahkan ada zakatnya badan puasa, ada sodakoh sendi-sendi itu dengan sholat duha. Ini persendian kita ini harus disedekahin. Nah, nyedekahin sendi-sendi ini adalah dengan sholat duha. Kalau keseluruhan jasad, kata Nabi, zakatul jasad as-saumu. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, naumus shaimi, adapun puasa, tidurnya yang berpuasa, tidur yang berpuasa itu ibadatun, Allah beri pahala ibadah. Jadi sedang tidur juga dicatat sebagai ibadah. Wasumtuhu, diam, bangun dari tidur diam, tidak melakukan apa-apa. Sumtuhu tasbihun, diberi pahala baca tasbih padahal diam, cuman diam aja nonton. Tasbihun wa amaluhu, amalnya salat sunat apalagi fardu, kebaikan-kebaikannya mudha'afun, dilipat gandakan. Wa du'auhu, dan doanya mustajabun, diijabah.
Jadi kalau punya hajat sesuatu, dianjurkan untuk berpuasa. Maka ada istilah sebelum jadi ahli hikmat, orang yang menjadi ahli hikmat, tak ahli hikmat ya, yang suka mendoakan orang-orang dengan doa, dengan triknya hikmah, itu tidak ada suatu ahli hikmat kecuali dibeli dengan berpuasa. Ini doanya, ini puasanya. Yang ini doanya, ini puasanya 3 hari. Yang ini doanya, ini puasanya 7 hari. Yang ini doanya, puasanya 40 hari. Bahkan ada ahli hikmah yang puasanya 7 tahun tak henti-henti. Ya. Maka ketika menjadi ahli hikmah banyak yang mustajab itu. Karena itu doa mustajabun, doanya yang berpuasa mustajabun, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu maghfurun, adapun dosanya orang yang berpuasa itu maghfurun, akan diampuni. Mudah-mudahan kita diberi Allah taufik hidayah mau berpuasa lebih dari Ramadan. Kalau Ramadan mah wajib, tapi lebih dari Ramadan seperti sunnah-sunnahnya. Al-babur rabi'a syarafi fadlil faridah, bab yang ke-14 menerangkan tentang hadis-hadis keutamaan melaksanakan sholat fardu atau kefarduan. Apa yang difardukan Allah, mana keutamaannya? Di sini Nabi bersabda. Pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu, ditegakkan, didirikan Islam ala khamsin, pada 5. Syahadati alla ilaha illallah, 1 syahadat yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, yang ke-1. Yang kedua, wa iqamis sholati, menunaikan atau melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Iqamis sholah, menegakkan sholat. 2. Ini Islam kafah, itu sudah memenuhi kafah ini, 1 syahadat, 2 sholat. Wa itai zakati, ketiga menunaikan zakat. Ini yang wajib-wajibnya ya. Kalau yang syahadat ini manusia atau orang yang baru masuk Islam, berarti itu wajib yang pertama dengan syahadat. Orang mau masuk Islam harus baca syahadat. Kalau orang Islam sudah biasa baca syahadat setiap sholat dan lain-lain. Kemudian yang kedua sholat. Sholat ini yaitu sholat fardu, bukan sholat sunat di sini, karena sholat yang hukumnya wajib yaitu sholat fardu. Kalau selebihnya dari sholat fardu itu sholat sunnah pelengkap. Wa itai zakat, dan memberikan zakat, berarti ini juga zakat yang fardu. Zakat yang fardu itu zakat yang sudah nisab. Tidak ada zakat kalau tidak ada nisab, maka zakat itu fardu ain. Zakat fardu ain dengan nisab dan haul. Kemudian ada lagi zakat fitrah ya, selain dengan nisab haul ada zakat fitrah, yaitu itu rutin dikeluarkan setiap bulan Ramadan masuk Syawal ya. Kalau zakat yang lainnya bebas dilakukan, yang penting sudah nisab dan haul, sudah kena ke nisab dan haul 1 tahun. Yang keempat, wa hajjil baiti, menunaikan ibadah haji. Ini juga hajinya haji yang wajib, yaitu haji yang pertama. Ini menunaikan rukun Islam ini haji wajib, haji yang pertama. Adapun haji yang kedua, ketiga dan selanjutnya itu haji sunnah. Kemudian haji sunnah itu hajinya mendapat pahala sunnah. Kalau hajinya tetap wajib hajinya, tapi pahalanya pahala sunnah, karena haji dalam Islam cukup 1 kali seumur hidup.
wa shaumi ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Nah, ini selain puasa bulan Ramadan berarti sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunaikan 5 rukun Islam tersebut yang jadi rukun Islam dalam hadis Bunyal Islam berarti sudah kafah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hanju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bi ghairi hisab. Siapa yang pengen masuk surga tanpa hisab? Kita. Gimana caranya? Ini kata Nabi bersabda, sallu, salat kalian semua, khamsakum, 5 waktu kalian, yakni zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 1. Wa zakku amwalakum, zakatilah harta kalian. Zakatilah harta kalian, jangan sampai terlewat. 2. Wasumu syahrakum, harus puasa kalian semuanya, syahrakum, bulan kalian semua, yakni Ramadan. Dipuasai bulan Ramadan semuanya. Wa hajju baita rabbikum, dan tunaikan haji baita rabbikum, ke Baitullah kalian. Ya, berarti yang 1 kali tadi minimal. Maka kalau terpenuhi yang tadi, tadkhulu, masuklah kalian semuanya, jannata rabbikum, surga Tuhan kalian semua, bi ghairi hisab, tanpa hisaban. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan, masuk surga tanpa hisaban. Amin ya robbal alamin. Sebab kalau dihisab, masya Allah lama akan ditanyakan. Dari uang 1000 juga ditanyakan, harta sedikit ditanyakan, sampai yang besar, dari mulai balik sampai meninggal. Nah, kalau terpenuhi yang ini, insya Allah ya, kita solu khamsakum, salat 5 waktu terpelihara. Wa zakku amwalakum, zakat amwal kita dizakati kalau sudah nisab haul atau zakat fitrah rutin. Wasumu syahrakum, Ramadan selalu terisi, dipuasai. Haju baita rabbikum, bagi yang mampu haji, bagi yang istitoah. Kalau belum mampu haji, belum istitoah haji, jangan khawatir, ada haji kecil atau haji pahalanya, yaitu Jumatan. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Jumatan adalah hajinya yang belum istitoah. Jumatan yang rapih, mandi dulu, pakai baju yang rapih, yang bagus, yang wangi, berangkat ke Jumatan, khusyuk, jangan bicara, jangan isyarah, jangan main HP ketika khutbah berjalan. Ketika khotib sedang khutbah, jangan bicara, jangan mendiamkan orang, jangan ansit kepada orang. La tatakallam indal khutbah, jangan bicara ketika khutbah. Wa may yatakallam indal khutbah faqad lago. Kenapa? Karena kalau sedang khutbah kita bicara jamaah, faqad lago, maka sungguh lago. Apa laga? Laga itu fama lago fala jum'atalah. Barang siapa yang lago fala jum'atalah, maka tidak punya pahala Jum'ah. Kalau lago tidak punya pahala salat Jum'ah. Emang berapa pahala Jum'ah? Pahala Jum'ah itu kaibadat 20 sanah. Jum'ah itu pahalanya kaibadat 20 sanah, sama dengan ibadah 20 tahun. 1 kali Jum'ah sama dengan ibadah 20 tahun. Coba, saking harus diperhatikan supaya kita pulang Jum'atan dapat pahala ibadah 20 tahun, maka penuhi kriteria keabsahan sholat Jum'ahnya, yaitu angsit itu dengarkan apa yang dikatakan khotib, baik ngerti atau tidak ngerti. Kan ada yang Arabnya saja khotbah itu tidak ngerti, nggak apa-apa, yang penting dengarkan, kedengaran. Nah, dapat 20 tahun ibadah pahala. Kalau ngobrol jam seberapa ini? Udah lago.
atau geser mangga geser atau pakai mangga atau aja gitu ansit gini faqad lago barudak anak-anak ribut kata kita nah faqad lago orang yang batal jumaahnya pahalanya faqad ansit gitu begitu. Nah, maka dengan terpenuhi tersebut mudah-mudahan kita juga mendapatkannya masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama kata Nabi. Faman aqamaha barang siapa yang menegakkan salat faqad aqamadin dan faqad aqamadin maka sesungguhnya menegakkan agama. Wa man tarakaha dan barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamadin maka sama dengan merobohkan agama. Begitu. Salat itu tiang agama. Pokok-pokok dalam Islam adalah salat. Di akhirat pertama kali diperiksa adalah salatnya. Bila salatnya beres, maka dianggap beres yang lainnya. Bagus sudah, salatnya bagus, jadi yang lainnya juga dianggap bagus. Sudah kalau salatnya rapi, yang lainnya dianggap rapi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al mar'atu idza shallat khamsaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu adapun perempuan, ini ibu-ibu ya, khusus idza shallat ketika salat mereka khamsaha menjaga 5 waktunya salat, wa zakat dan zakat bila nisab, malaha hartanya, wa shomat dan berpuasa, syahroha di bulan Ramadannya, wa hajjat dan menaik haji, baita rabbiha ke baitullah, wa ta'at dan taat ba'laha kepada suaminya, wa ahsanat dan menjaga farjaha kehormatan farjinya, tadkhulu maka dia akan masuk jannata surga rabbiha Tuhannya min aibabin syad dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Alhamdulillah. Bagi ibu-ibu asal rukun Islam terpenuhi, taat suami, selesai tugasnya. Ditunggu surga, pintu yang dikehendaki, bebas milih. Alhamdulillah. Nih bagi para istri-istri silahkan suami-suaminya menyampaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in 'alamun wa 'alamul imani shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in bagi segala sesuatu alamun ada tanda. Wa 'alamul iman adapun tandanya iman as-shalatu salat sebagai tanda iman. Berapa menit lagi ini? 7. Oh masih ada waktu. Tanda iman adalah sholat. Tanda iman adalah sholat. Orang sholat berarti ada imannya. Orang meninggalkan sholat fardu berarti sedang hilang imannya, sedang tidak ada imannya. Kecuali yang meninggalkan sholat itu hanya 2 yang dimaafkan. 1 ketiduran, 2 kelupaan, itu dimaafkan. Tapi tetap harus diqadha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, takutlah kamu fis sholati dengan salat, ketika dalam salat. Takutlah kamu fis sholati dalam salat 3 kali. Ittaqullaha fima malakat aimanukum. Dan takutlah kalian oleh Allah fima dalam barang malakat yang kau miliki, aimanukum dimiliki kalian. Ittaqullaha takutlah oleh Allah fid du'aifaini dalam 2 lemah. Yang lemah 2. Apa yang lemah 2? Al mar'atil armilah, 1 perempuan zanda, wasabil yatim dan anak yatim. Harus hati-hati. Anak yatim jangan dihardik, tapi anak yatim harus dikasih sayang.
Mengasih sayangi anak yatim berarti menunaikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aman. Dan mengasihani menyayangi mar'atil armilah, janda-janda, zanda begitu. Jadi harus disayangi kalau ada janda ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi, sallu salatlah kalian semua kama sebagaimana ra'aitumuni kau lihat aku usalli salat aku. Kata Nabi berarti kepada para sahabat. Jadi para sahabat itu melihat bagaimana salatnya Rasul di Makkah, Madinah, di Madinah, melihat sahabat itu salatnya Rasul. Dari sahabat disampaikan lagi, inilah salatnya Rasul ini seperti ini, disampaikan lagi oleh sahabat kepada tabi'in. Dari tabi'in disampaikan lagi kepada atba'ut tabi'in di Madinah. Di Madinah itu selalu dilakukan salat berjamaah di Masjid Nabawi, dan itu terus turun temurun lihat salatnya Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, Rasul salat dilihat sahabat, sahabat salat dilihat tabi'in, tabi'in salat dilihat atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in salat dilihat atba'ut tabi'in, sampai kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Itu berarti sampai kepada kita melalui ulama. Sahabat tentunya sahabat itu para ulama. Sahabat itu sampai banyak yang ketahuan Quran, keluar hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu kafaratu lima bainahuma. Lewat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata, man barang siapa taroka meninggalkan as-sholata salat, ditinggalkan muta'ammidan sengaja, faqad kafara jiharon, maka sungguh kufur secara terang-terangan. Kalau meninggalkan sholat secara sengaja berarti dihukuman melakukan kekufuran dengan terang-terangan, jiharon. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, kafaratun menjadi kifarat, tebusan 5 bagi dosa, bainahunna antara 5 waktu salat tersebut, majtunibatil kabair, selama meninggalkan dosa besar. 5 waktu sholat menebus dosa, tapi bukan dosa besar. Bukan dosa besar itu seperti bukan dosa membunuh, bukan dosa berzina, bukan dosa mabuk, bukan dosa judi. Jadi dosa-dosa di bawah itu, dosa-dosa kecil terkifarati, tertebus oleh 5 waktu sholat. Wal jum'atu ila jum'ati kafaratul lima bainahuma. Wal jum'atu, dan sholat Jum'ah, yang tadi sholat Jum'ah, ilal Jum'ati, ke Jum'ah berikutnya, kafaratun menjadi kifarat 5 akan dosa-dosa, bainahuma antara Jum'ah tersebut, bahkan waziyadati talatati ayyamin, ditambah 3 hari. Jadi seminggu tambah 3 hari, 10 hari. 1 kali Jumat bisa menebus dosa 10 hari. Fadilah sholat Jum'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina sholataini, barang siapa yang menjama' baina sholataini antara 2 sholat, min ghairi udrin, tanpa ada udzur syar'i yang dibolehkan, faqad ata, maka sungguh datang dia, baban, 1 pintu, min abwabil kabairi, daripada pintu dosa besar. Jadi menjama' sholat itu tidak asal-asalan, harus ada kriteria fikihnya yang membolehkan. Contoh, kalau menjama' itu seperti di perjalanan, baru boleh di perjalanan, kemudian sakit, kemudian hujan, yang boleh jama'. Kalau qashar, duhur jadi 2, asar jadi 2, 4 jadi 2, itu qashar namanya. Itu jarak perjalanannya harus 90 km ke atas, baru memenuhi syarat fikih.
Kalau sembarangan harus hati-hati karena bisa termasuk dosa besar. Al-babu khamis asyara fi fadilatis sunan. Minggu depan menerangkan hadis-hadis Nabi tentang keutamaan kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.